pejuang UTBK SNBT 2023? Tahukah kamu kalau UTBK SNBT memiliki tingkat persaingan yang ketat dan juga kesulitan yang tinggi dari tahun ke tahun? Tanpa persiapan dan latihan soal yang intens, akan sulit bagi kamu untuk bisa lolos dalam seleksi. Kali ini, Edumatrix Indonesia akan memberikan contoh soal bahasa Indonesia UTBK SNBT tahun 2023 dengan proses penjelasan yang lebih mendetail dan juga dilengkapi dengan trik mengerjakan satu soal 1 menit. Sudah siap? Simak video ini dengan saksama ya. Kemudian nomor 11. Nah, ini nomor 11 ada satu bacaan ya untuk 5 soal, 11 sampai 15. Pernyataan mana yang benar menurut informasi dari teks tersebut? Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Kita baca dulu nih. Hamburger merupakan salah satu makanan asal kota Hamburg, Jerman, yang memiliki rasa yang enak, daging juicy, yang gurih. Wah, jadi lapar nih. Kalau teman-teman nontonnya malam, siap-siap cari makanan malam-malam. Canda. Oke, di sini kita baca lagi ya. Kita baca, anggaplah kita udah selesai baca. Kalau kita baca dengan saksama, di sini jawaban yang benar. Ini juga bisa kita nalar secara logis ya, karena bacaan ini sifatnya scientific, paragraf saintifik, karena ini sesuai penelitian dan juga di sini ada data-data jelasnya, juga diiringi argumentasi dari ini di Moskovitz, CEO New York Nutrition Group gitu. Maka jawabannya adalah bukan yang A, setiap orang memakan hamburger dapat merasakan gula darahnya naik. Itu bukan pernyataan yang benar. Bukan juga yang B, jantung dan ginjal merupakan bagian tubuh yang membutuhkan energi terbanyak. Bukan juga yang C, jantung harus bekerja ekstra karena menyingkatkan lebihan natrium dalam tubuh. Kalau yang D, memakan hamburger yang besar membuat organ-organ tubuh tertentu bisa bekerja lebih keras dan lama. Ini benar karena di sini kita lihat dari rincian waktunya ya. Tubuh akan mengalami peningkatan gula dalam darah 10 menit setelah hamburger dimakan, terus sekitar 20 menit, terus ini 2-3 hari gitu. Maka sejauh ini yang benar. Terus yang E, tubuh manusia dapat menyerap semua nutrisi dalam hamburger dengan baik dan cepat kurang dari 1 jam. Sedangkan di sini ini benar sih bisa cepat, tapi tidak menyerap nutrisi yang baik gitu kan. Kalau kita lihat dari bacaannya gitu. Dan tidak cepat juga karena di sini membutuhkan waktu 2-3 hari mengolah dengan tuntas. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 12, penggagal diet. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa dijuluki sebagai penggagal diet? Karena di sini bisa dilihat nih, kalimat selanjutnya selain meningkatkan berat badan, hamburger memberikan dampak lain menurut Lisa Moskovitz. Dampaknya apa aja sih? Dampaknya di sini bisa dilihat ya pada paragraf kedua. Bukan karena bukan karena A aja, B aja, C aja, D aja, tetapi secara keseluruhan hamburger ini mengandung zat tertentu yang membuat tubuh sulit memberikan sinyal kenyang gitu. Karena di sini yang bisa kita lihat ya. Nah, sekitar 30 menit kemudian ginjal ekstra menyingkirkan lebihan natrium atau garam ya. Terus ini ada 20 menit di tingkat pertama seringkali terasa tak cukup gitu. Ini kan bisa kita simpulkan ya bahwa dari adanya angka-angka yang ditunjukkan pada teks ini, itu menunjukkan bahwa hamburger ini nggak bisa membuat tubuh itu gampang kenyang ya gitu. Memberikan sinyal kenyang itu juga enggak. Maka jawaban yang benar adalah yang jawaban E. Oke, nomor 13. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya kata yang kurang tepat. Maka kita harus lihat nih kata seporsi. Mana sih kata seporsi? Seporsi. Oke. Sejauh ini kata seporsi itu masih tepat ya.
Penggagal diet, bla 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 bla. Saya mencerna. Lezat juga ini ya, aku garis bawahin ya teman-teman. Seporsi. Terus kata diet. Penggagal diet juga tepat. Mengenyangkan. Mana ya kata mengenyangkan? Seporsi. Sulit mengenyangkan. Yang mengandung. Oke, kita garis bawahin dulu ya biar nggak bingung. Karena di beberapa soal itu ada yang kadang kita diminta nih buat mencari kata yang kurang tepat, tapi di sini nggak ditebalkan. Jadi kita dites nih penglihatannya jeli, teliti atau tidak. Nah, aku belum nemu kata lezat nih, padahal tadi nemu ya. Kita baca ulang. Oh, ini ternyata. Oke, berarti kata lezat, diet, seporsi, dan mengenyangkan sejauh ini tepat ya. Kalau kita lihat yang mengandung, nggak tepatnya di mana sih? Kita baca. Karena energi tubuh sudah digunakan untuk mencerna sebuah hamburger, tak heran bila seporsi hamburger yang mengandung sekitar harusnya yang tepat apa nih teman-teman? Itu kan kurang tepat ya. Dan kata yang tepat supaya menjadi logis adalah yang terkandung sekitar, bila seporsi hamburger yang terkandung sekitar 540 kalori. Nah, seperti itu. Dan ini ternyata hanya bisa membuat kenyang selama 40 sampai 1 jam. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, jadi kita harus hati-hati dengan soal tricky seperti ini. Nomor 14. Nah, ini merupakan soal yang bisa kita nalar ya. Dan bisa kita elaborasikan hasil penalaran kita dengan teks yang ada di sini. Kalau kita lihat, jawabannya bukan hanya spesifik yang A, karena kan ditanyakan dampak yang akan terjadi dalam masyarakat jika hamburger menjadi makanan nomor 1 yang digemari oleh masyarakat tersebut. Bukan A doang ya, bukan B juga, dan di sini pemantauan kandungan gizi masyarakat juga bukan lonjakan ya, bukan lonjakan, tetapi gangguan tatanan sosial karena masalah kesehatan. Karena di sini kan banyak banget ya disampaikan implikasi-implikasi kalau kita memakan burger menjadi 20 menit. Ini seringkali merasa tak cukup ya kan, dan ini fakta banget gak sih? Terus setelah 30 menit ginjal ini meningkatkan kelebihan natrium, bekerja keras banget gitu. Terus hanya mengandung 540 kalori tapi hanya membuat kenyang 40 sampai 1 jam. Terus ini kan membuat implikasinya banyak ya, membutuhkan 2 sampai 3 hari gitu. Nah, kalau dijadikan nomor 1 makanan oleh masyarakat gitu, tentunya ini dampak akhirnya adalah gangguan tatanan sosial karena masalah kesehatan, seperti itu. Maka jawabannya adalah D. Nomor 15. Nah, ini juga cukup menjebak ya, karena di sini ada yang efek akhirnya banget, ada efek khususnya, ada umumnya gitu. Tapi jawaban yang benar hanya ada satu nih. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Karena tadi di awal juga sudah di-highlight ya, kalau ini tuh memberikan rasa tak cukup ya. Jadi kayak pengen lagi dan lagi. Dan itu mengakibatkan peningkatan tenaga kerja keras buat membakar natrium, menyingkirkan kelebihan natrium, dan juga buat pompa darah ke pembuluh darah gitu. Bukan soal A aja, bukan peningkatan gula darah dalam tubuh, bukan pembuangan lebihan natrium, bukan jantung memompa aja, tetapi peningkatan tenaga dan rasa ingin makan. Dan jawaban A, C, D, E ini termuat di B. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 16. Tema utama tulisan di atas adalah
Nah, kalau kita lihat seperti ini, teks kita perlu perhatikan ya, teman-teman. Walaupun ada titik-titik nih ya, berarti ada kalimat 6 sampai 14 yang kita belum ketahui, tapi kita bisa menyimpulkan nih. Berarti kalau ada teks kayak gini, kemungkinan besar gagasan utamanya ada di awal paragraf. Nah, di sini kita baca, Indonesia saat ini setidaknya dihadapkan 3 permasalahan besar pada bidang pendidikan yang telah lama belum terselesaikan. Masalah tersebut terkait mutu, pengembangan profesi, dan pemerataan pendidikan. Maka di sini tema utamanya bukan soal sistemnya, bukan, dan bukan soal kekurangannya nih. Karena kita bahas masalah yang berisi kekurangan-kekurangan gitu. Bukan soal implementasi kebijakan juga, dan jawaban yang betul adalah masalah-masalah pendidikan Indonesia. Bukan sumber masalahnya ya, karena di teks nggak ada dibahas sumber. Kita memang membahas sumber masalah, tapi fokus utamanya bukan sumber masalahnya. Maka jawabannya adalah D, masalah-masalah pendidikan Indonesia. Nomor 17. Nah, kita diminta untuk menentukan masalah yang dibicarakan pada paragraf pertama. Berarti paragraf ini ya, dari ini sampai ini. Peneliti Roma menilai media sosial menjadi salah satu faktor terbesar penyebab masalah kesehatan mental para remaja saat ini. Temuan itu merujuk pada sebuah penelitian yang diterbitkan oleh peneliti di Rumah Sakit Paris Saint Mondstadt yang menemukan bahwa peningkatan media sosial memicu peningkatan gejala depresi. Berarti dari sini nih, dari umumnya, umum kan kesehatan mental ya teman-teman. Kesehatan mental itu masalahnya ada banyak. Ada bipolar, ada kesehatan mental apa lagi ya? Ada post traumatic stress disorder, ada depresi, ada burnout, ada dan lain-lainnya gitu. Nah, sedangkan di sini spesifiknya ke gejala depresi. Jadi ketika kita baca satu paragraf aja dan kita baca paragraf terakhir ya, nah ini banyak bahas depresi gitu. Maka masalah yang dibicarakan pada keseluruhan paragraf ini adalah depresi pada remaja. Dan spesifik pada paragraf 1 itu juga depresi remaja gitu ya. Maka jawabannya adalah A. Bukan media sosialnya, bukan temuan peneliti, bukan pengguna gawai, bukan penyebab masalah kesehatan mental. Karena penyebab kesalahan mental itu juga dibahas di paragraf kedua. Spesifiknya dibahas di paragraf kedua atau menjadi salah satu bahasan di paragraf kedua. Gitu. Maka jawabannya yang A. Nomor 18. Jika remaja berusia 10-19 tahun terus menggunakan media sosial dalam waktu 4 tahun, manakah kesimpulan yang paling mungkin benar? Nah, kesimpulan yang paling mungkin benar. Kesimpulannya adalah bukan kecanduan gawai, bukan ya, kalau kita merujuk pada bacaan ya, bukan berdasarkan subjektivitas kita sendiri. Karena kadang kita tuh kalau jawab soal suka tercampur nggak sih sama opini kita. Oh, kayaknya tadi kalau bahas depresi itu kayaknya mereka bisa kecanduan deh. Itu pendapat kita kan. Tapi di teks itu menunjukkan bahwa kalau kita ini selama 5 tahun, setiap tahunnya ada beberapa bla bla bla. Dan ini studi ini menemukan mereka juga meningkat gitu ya. Nah, ini dibahas lagi bahwa kemungkinan besarnya kalau kita banyak main media sosial nih 10-19 tahun itu akan mengalami depresi gitu ya. Jadi bukan A, B, atau D menghabiskan waktu pada medsos, bukan gangguan kesehatan mental. Karena gangguan kesehatan mental ini kan umum ya. Sedangkan di bacaan ini itu bahas depresinya. Maka yang betul adalah yang C. Oke, kita nomor 19. Nah, ini diminta untuk nomor 19. Cut sebentar. Nomor 19. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang tidak efektif. Mari kita baca. 1. Putra Ketua Organisasi KMK mengatakan bahwa permasalahan remaja ini sangat pelik. 3 permasalahan ini 2.
di Indonesia bahwa telah mendiskusikan untuk menginisiasi kegiatan besar. Nah, ini cukup aneh nih, kalimat ketiga. Tapi kita baca dulu ya sampai akhir. Kegiatan tersebut diberi nama aksi sehat remaja untuk membantu mengurangi kasus yang terjadi dari hulu ke hilir. Aksi sehat remaja akan diadakan sebanyak 2 gelombang dan 1 tahun dengan durasi 3 bulan di setiap gelombangnya. Maka kalau kita tentukan di sini, kalimat yang tidak efektif pada kalimat yang ketiga, karena subjek predikat objeknya tidak jelas nih. Putra menyampaikan bahwa telah mendiskusikan. Nah, ini tidak logis dan efektif ya. Karena harusnya yang benar kalimat ini akan menjadi efektif ketika menjadi seperti ini. Putra menyampaikan bahwa telah mendiskusikan bersama timnya untuk menginisiasi kegiatan besar terkait pencegahan 3 permasalahan tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi kalimat yang efektif kalau kalimat seperti itu. Tapi ini kan tiba-tiba telah mendiskusikan untuk menginisiasi kegiatan besar. Kita nggak tahu nih mendiskusikan sama siapa gitu. Terus kegiatan besar ini untuk apa? Gitu kan. Nggak ada objek dan keterangan yang jelas gitu, pada predikatnya juga nggak jelas gitu. Jawabannya adalah yang 3. Selanjutnya nomor 20. Kita diminta untuk cari kalimat yang efektif, kecuali, nah harus hati-hati nih, ada kecualinya. Berarti kita cari yang tidak efektif. Dari A, kegairahan persupporteran memberikan dukungan tidak hanya memposisikan mereka sebagai pembangkit semangat tim, tapi juga tontonan lain dalam satu pertandingan. Nah, ini ada kata yang aneh, persupporteran. Oke, kita tandain dulu, kita sambil baca yang lain. Salah satu kain tenun yang memiliki keunikan dan karakter budaya kuat adalah kain tenun asli Ternate. Oke, di sini kita lihat efektif ya teman-teman ya. Subjek, predikat, objek, keterangan jelas dan juga katanya hemat, tidak boros. Gitu. Terus C, Sandiaga Salahuddin Uno adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ini juga jelas. Batik Pace merupakan batik khas Kabupaten Pacitan yang masih dilestarikan dari generasi ke generasi. Ini juga sangat jelas. Batik Pace, penulisannya betul, batik khas Kabupaten Pacitan, tentu dan efektif ya. Terus yang E, meskipun gawai itu harganya mahal, tetapi kamu berusaha, ini typo, endingnya dengan menggunakan uang pribadi. Maka ini bisa kita simpulkan jawabannya yang A, persupporteran. Karena yang di sini yang tepat adalah ketika kegairahan ini si kegairahan supporter, bukan persupporterannya. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Kalau kita pernah dengar kata wirausaha ya, wirausaha. Nah, kan wirausaha itu pelakunya ya. Kalau ada kewirausahaan, itu adalah ilmu yang mengatur tentang berwirausaha atau tentang berwirausaha ya kan. Sama halnya dengan persupporteran gitu. Kalau persupporteran tuh berarti kayak ya gimana sih serba-serbi supporter gitu. Terus ilmu-ilmu supporter gitu kan. Bikin yel dan lain-lainnya gitu kan. Itu persupporteran gitu. Nah, kalau ini kan kita bahas kegairahan siapa sih? Kegairahan supporternya kan, karena dia menjadi tontonan lain juga gitu. Karena kita ngelihat di GOR itu kadang hiburannya bukan cuma yang main bola kan, tapi supporternya juga bikin yel-yel, pakai kostum apalah, bikin mozaik apalah gitu kadang-kadang. Atau pakai baju apa, bawa poster apa gitu. Itu kan jadi tontonan lain. Maka jawabannya adalah yang A. Ini tidak efektif. Oke, sekian ya 20 soal yang disertakan juga tips dan triknya. Semoga bisa membantu dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Berikut adalah contoh soal Bahasa Indonesia UTBK SNBT 2023. Semoga dengan penjelasan di atas membuat kamu lebih paham dan siap menghadapi UTBK SNBT. Jika ternyata belum, jangan khawatir. Kamu bisa langsung menonton video-video contoh soal lainnya yang telah dibuat oleh Edumatrix Indonesia guna meningkatkan intensitas latihan soal dan juga mempersiapkan kemampuan kamu dalam menjawab soal. Jika kamu ingin cari video latihan soal UTBK SNBT yang kamu butuhkan,
Cukup dengan subscribe akun YouTube Edumaltrix Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan share video ini ya. Ingin mendapatkan program pembelajaran yang lebih intens untuk siap menghadapi UTBK SNBT 2023? Pilih Bimbel Edumaltrix Indonesia ya. Kami menyiapkan program Supercamp untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi UTBK SNBT secara lebih maksimal. Dengan dukungan master teacher berpengalaman dan sistem karantina yang menghindari siswa dari distraksi belajar. Tetap percaya diri menghadapi UTBK SNBT di tahun ini. Sampai jumpa di video contoh soal UTBK SNBT berikutnya.